Misi kabur dari penjara terpaksa harus dilakukan karena calon mertua mengalami gagal ginjal yang mengharuskan pria ini mencari cara untuk keluar dari penjara. Itulah gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Brother Breakout. Film ini mengisahkan bagaimana upaya kabur dari penjara harus dilakukan karena keluarga yang dicintai oleh mereka membutuhkan kehadiran para pria ini. Nantinya pelarian mereka akan dilakukan oleh 4 orang pria yang dimana mereka memiliki background kehidupan yang berbeda. Tidak hanya itu, nantinya orang yang memiliki ide cemerlang untuk mengetahui denah di dalam penjara adalah seorang lulusan arsitektur. Sehingga itu menjadi skill tambahan bagian untuk mencari celah dalam pelariannya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene berlatar belakang di sebuah penjara. Di sana memperlihatkan seorang tahanan yang bernama Chan. Ia sudah mendekam di sebuah penjara karena kasus pencurian. Chan memiliki seorang pacar yang sangat menyayanginya dan calon mertua yang sedang menjenguk Chan pada saat itu. Meskipun di penjara, Chan mengungkapkan kepada mereka bahwa ia sangat menikmati kehidupan di penjara karena menurutnya tidak terlalu buruk hidup di penjara tersebut. Dalam percakapan mereka, terlihat di sisi lain ada seorang tahanan yang berbeda jauh dengan Chan. Tahanan tersebut bernama Mark. Mark terlihat sangat tidak menerima bahwa dirinya sekarang berada di dalam sebuah penjara. Tidak hanya itu, Mark selalu menjadi bulan-bulanan dari geng yang cukup berkuasa di penjara tersebut. Geng itu dipimpin oleh pria yang bernama Codet. Codet ternyata telah dibayar oleh pihak yang menjebloskan Mark ke dalam penjara. Usut punya usut, Mark memiliki kasus penyuapan yang menjerat dirinya. Akan tetapi Mark tidak setuju dengan tuduhan tersebut, sehingga Mark berencana akan melakukan banding ke pengadilan. Geng Codet memiliki orderan dari orang yang akan dituntut balik oleh Mark, sehingga Mark tidak jadi untuk melakukan banding tersebut. Kejadian itu membuat Codet and the Gang beserta Mark akhirnya dipanggil oleh kepala sipir. Sesampainya di sana, kepala sipir mengultimatum mereka untuk tidak kembali melakukan perkelahian dengan maksud kepala sipir dalam 3 bulan ke depan akan naik pangkat. Kepala sipir menginginkan di dalam lapas tidak terjadi kerusuhan, karena itu akan menjadi penghambat proses kenaikan pangkat. Setelah itu, Mark mengeluhkan aturan yang telah dibuat oleh kepala sipir kepada Chan, karena ia masih memiliki dendam kepada pihak Codet. Dan di kemudian hari Mark berniat akan membalaskan dendamnya kepada mereka. Tak lama kemudian kita diperlihatkan orang terkuat lainnya di lapas. Pria itu memiliki nama panggilan penggilas besar, atau lebih mudahnya kita panggil saja Jack. Jack memiliki kasus pembunuhan di masa lampau yang membuat dirinya harus mendapatkan hukuman selama 30 tahun. Sebelumnya, mengapa Jack baru terlihat karena ia harus mendekam di ruang isolasi selama beberapa saat karena bandelnya perilaku yang ia miliki ketika di dalam lapas. Tidak hanya itu, ternyata di dalam lapas Jack memiliki kuasa. Akan tetapi semua itu berubah ketika kepala sipir lebih memihak pihak Codet sehingga mau tidak mau orang yang lebih mendominasi di dalam lapas adalah Codet. Setelah itu Chan memberikan sebuah saran kepada Mark untuk bergabung dengan pihak Jack agar ia dapat terbebas dari bulan-bulanan kelompok Codet. Saat itu kelompok Jack ditempatkan di ruang kerja pengrajin kayu yang dimana tempat tersebut dijadikan markas oleh mereka. Sekilas info, Jack adalah seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Sehingga siapapun yang menyinggung perihal anaknya itu menjadi mimpi buruk baginya. Kemudian ketika telah sampai di tempat Jack, Chan langsung membuka obrolan bahwa Mark ingin bergabung dengan kelompok Jack. Bahkan di sini, Chan mengiklankan bahwa Mark akan menjadi anggota yang berguna dengan background yang ia miliki sebagai arsitektur. Lalu disambut oleh Mark menceritakan perusahaan yang ia jalani sebelumnya. Sayangnya ketika mendengar perusahaan milik Mark, Jack langsung bereaksi menghajar Mark dengan alasan perusahaan tersebut menjadi salah satu penyebab salah satu rumah anaknya terbakar.
Scene berganti, scene memperlihatkan bagaimana raut wajah Chan yang sedang bermuram durja ketika mengobrol dengan pacarnya. Karena mendengar kabar bahwa ibu dari pacarnya Chan telah mengalami gagal ginjal, sehingga mau tidak mau harus ada orang yang mendonorkan ginjalnya untuk keselamatan sang ibu. Mengetahui hal itu, Chan harus keluar dari penjara agar ia dapat mendonorkan ginjalnya kepada sang ibu. Kemudian, Chan berniat mendatangi kepala sipir agar ia diizinkan untuk pergi ke rumah sakit dengan maksud untuk mendonorkan ginjalnya. Akan tetapi, kepala sipir yang hanya terfokus kepada kenaikan pangkatnya menolak izin tersebut. Dengan alasan bahwa pengajuan seseorang untuk keluar dari penjara itu memerlukan proses administrasi yang sangat ribet, sehingga itu akan merusak fokus untuk kenaikan pangkat dirinya. Sehingga kepala sipir menyarankan kepada Chan untuk meminta izin 3 bulan ke depan. Itu menjadi sebuah informasi yang cukup membuat Chan sedikit frustasi karena terganggu tentang keselamatan sang ibu. Sampai di mana ketika di malam hari, Chan mencoba untuk menaiki pagar dengan maksud untuk melarikan diri. Akan tetapi, di sini Chan melihat ada secercah harapan karena melihat petugas kebersihan yang sedang mengambil sampah di saluran pembuangan. Chan memiliki spekulasi bahwa ada jalan keluar yang menghubungkan antara lapas dan luar lapas. Itu menjadi sebuah harapan bagi Chan untuk melakukan pelarian. Selain itu, kita akan diperlihatkan Mark yang kembali dipukul oleh pihak codet. Apalagi saat ini tidak hanya Raga yang bubuk, melainkan Mark pun kena mental dan ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Beruntungnya, Chan saat itu datang di waktu yang tepat untuk menggagalkan percobaan mengakhiri hidup. Lalu, Chan mencoba untuk menceritakan temuan yang ia lihat mengenai saluran pembuangan yang bisa dijadikan jalan untuk kabur dari lapas. Dengan background seorang arsitek, Mark diminta oleh Chan untuk menganalisa setiap bagian gedung. Scene berganti, di keesokan harinya Chan dan Mark pun mulai menganalisa lapas. Kita diperlihatkan bagaimana gambaran keseluruhan lapas. Di mana di dalam lapas terdapat beberapa bagian seperti saluran pembuangan, saluran udara, termasuk titik-titik di mana CCTV berada. Mereka akan merencanakan untuk masuk ke dalam saluran udara yang di mana itu menghubungkan setiap ruangan lapas. Tidak hanya itu, salah satu syarat agar CCTV mati adalah mematikan genset listrik sehingga nantinya pergerakan mereka tidak akan diketahui oleh sipir. Selain itu, jalur untuk masuk ke dalam saluran udara itu bertempat di markas Jack, sehingga mereka harus mencari cara agar Jack dapat bekerja sama. Dengan kecerdikan Chan, ia mengirimkan sebuah informasi kepada Jack bahwa anaknya telah tumbuh dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Mengapa Chan memiliki informasi ini? Karena ketika ia mencuri sebuah dompet, Chan tersadar bahwa dompet itu milik anaknya Jack karena melihat foto di dalam dompet sama persis dengan foto yang dimiliki oleh Jack di markasnya. Kemudian Jack menceritakan masa lalu kenangan dengan putrinya. Ketika mereka berdua sedang jalan-jalan sore, tiba-tiba ada sekelompok penjahat yang hendak mencelakai mereka. Dengan hasil, belakang punggung anaknya Jack terkena sabetan golok. Hal ini membuat Jack langsung murka kepada mereka, dan akhirnya ia membunuh kelompok penjahat itu. Itu menjadi sebuah penjelasan dalam hidupnya, sehingga sudah barang tentu Jack akan selalu menyayangi anaknya itu. Meskipun saat ini ia baru mengetahui keberadaan anaknya. Apalagi selama Jack berada di penjara, ia mendapatkan kabar palsu dari istrinya bahwa anak mereka telah meninggal. Sehingga sebelum informasi dari Chan, Jack percaya bahwa anaknya selama ini sudah berada di akhirat. Kemudian Chan langsung menceritakan rencana kabur dari penjara dan berniat mengajak Jack agar ia bisa melihat putrinya melangsungkan pernikahan. Selanjutnya, Chan dan Mark menceritakan rencana pelarian tersebut akan dilakukan melalui saluran udara yang berada di markas Jack. Kemudian akan menuju ke panel listrik untuk mematikan CCTV selama 10 menit. Nantinya akan menuju ke saluran pembuangan yang terhubung dengan luar. Tidak hanya itu, Chan sudah mempersiapkan orang yang akan menjemput mereka. Itu adalah pacar dari Chan. Semua perencanaan itu akan dilakukan ketika para pejabat melangsungkan acara di dalam lapas, sehingga para sipir akan teralihkan perhatiannya. Kemudian, scene berganti. Singkat cerita, mereka bertiga mulai mencoba untuk membuka panel saluran udara. Akan tetapi, hal tersebut sedikit mengalami kendala karena mereka tidak memiliki kunci untuk membuka baut.
Beruntungnya, Mark memiliki ide untuk membuat kunci konvensional dengan plastik yang dipanaskan. Ketika itu berlangsung, para sipir hendak memergoki apa yang mereka lakukan. Beruntungnya, mereka cepat beradaptasi dan membuat suasana seperti biasanya, sehingga tidak melahirkan kecurigaan. Dengan bergabungnya Mark dengan kelompok Jack, itu menjadi sebuah kekuatan baginya agar tidak diganggu oleh pihak codet. Terjadi sedikit gesekan dari dua kelompok tersebut, hingga akhirnya sipir pun datang untuk melerainya. Selanjutnya, Jack menyuruh anak buahnya untuk mencari sebuah lem Fox karena mereka akan membuat sebuah cetakan kunci yang akan mereka copy dari pihak petugas sipir. Lalu, usaha mereka pun berhasil untuk mendapatkan cetakan kunci. Meskipun itu adalah percobaan yang kedua karena percobaan yang pertama mengalami kegagalan akibat terlalu kencang memegang cetakan kunci. Kemudian, Mark dan Chan mencoba menelusuri saluran udara untuk menemukan panel CCTV. Sayangnya, mereka menemukan sebuah keberuntungan, karena saluran udara di sana telah dipasang besi secara permanen, membuat mereka kembali harus memutar otak untuk mencari cara bagaimana bisa melewati hambatan besi tersebut. Tak lama kemudian ketika mereka bertiga sedang mencari cara untuk keluar dari masalah itu, tiba-tiba anak buah codet kembali hadir dan mulai melakukan penyerangan. Di sini terjadi pertarungan dua kelompok besar di dalam lapas, sehingga para sipir pun langsung turun tangan. Semua yang bertanggung jawab dalam perkelahian tersebut langsung dipanggil ke ruangan kepala sipir. Menariknya di sini kepala sipir langsung menjadi penengah dari dua kelompok tersebut, memberikan saran untuk diadakan 1-1 antara Mark dengan codet. Akan tetapi, Jack yang melihat bahwa Mark sudah babak belur sehingga ia pun menawarkan diri untuk menggantikan Mark dalam berkelahi 1-1 dengan codet. Pertarungan pun akhirnya diadakan 1-1 antara Jack dengan codet. Ini menjadi perkelahian dua orang napi terkuat di dalam lapas. Awal-awal pertarungan, Jack dapat mendominasi serta melayangkan beberapa pukulan telak kepada codet. Codet yang terlihat lebih muda dan kuat, akhirnya ia dapat memberikan serangan balasan kepada Jack. Sampai di mana Jack hampir kalah oleh codet. Jack dapat keluar dari kondisi tersebut dan mental seorang petarung dalam dirinya kembali bangkit. Sehingga pada akhirnya Jack dapat memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu mereka pada akhirnya diberikan hadiah untuk mendekam di ruang isolasi selama beberapa waktu. Mereka berbincang satu sama lain. Bahkan di sini Mark disarankan untuk tidak ikut dalam usaha melarikan diri karena jika ketahuan maka Mark akan dihukum lebih berat lagi. Mark disarankan untuk tetap bertahan sampai sidang banding kembali diselenggarakan dan anak buah Jack akan menjaga Mark dari serangan kelompok codet. Akan tetapi, Chan dan Jack harus segera keluar dari penjara karena alasan ada keluarga yang harus mereka datangi. Kemudian, ketika keluar dari ruangan isolasi, Chan tidak habis cara untuk menyukseskan pelarian mereka. Dengan kiriman Alkitab dari pacarnya yang ternyata isinya adalah sebuah gergaji besi untuk memotong besi yang berada di saluran udara. Di sisi lain, codet ternyata dipindahkan ke ruangan pekerjaan pengrajin kayu. Tidak hanya itu, kepala sipir ternyata menyiapkan spionase atau informan ke dalam kelompok Jack, karena ia sudah merasakan curiga dengan gerak-gerik kelompok Jack. Scene berlanjut ketika Chan sedang mencoba memotong besi yang berada di dalam saluran udara. Tiba-tiba, pihak lapas melakukan pengecekan dadakan ke ruangan pengrajin kayu. Terlihat kepanikan di wajah Jack dan Mark karena ketika di absen Chan tidak ada di sana. Begitupun kepala sipir mencoba untuk menanyakan semua yang terjadi kepada codet. Menariknya di sini codet menjelaskan seolah-olah seperti berpihak kepada Jack. Berlanjut ketika kepala sipir mengecek ke ruangan saluran udara. CM sudah berada di sana dengan siasat bahwa ia sedang tertidur. Kemudian, maksud dari codet memihak kepada Jack karena ia sudah mengetahui tentang apa yang sedang dilakukan oleh Jack dan yang lainnya. Begitupun ia menginginkan masuk ke dalam proyek kabur dari penjara. Sempat terjadi perdebatan dan gesekan di antara mereka. Akan tetapi mau tidak mau, akhirnya codet dimasukkan ke dalam proyek kabur dari penjara. Scene berganti, akhirnya acara pejabat pun berlangsung di dalam lapas, menandakan bahwa rencana kabur dari penjara akhirnya telah tiba. Langkah yang pertama adalah menaiki saluran udara di markas Jack.
Setelah beberapa saat, Cem dan Codet berhasil sampai ke ruangan panel listrik CCTV. Di sini mulailah salah satu hambatan kembali terjadi karena sebelumnya Cem tidak mengetahui titik lokasi di mana tombol yang dapat mematikan CCTV selama 10 menit dengan penuh kepanikan karena Cem menginginkan dapat kabur dari penjara. Sehingga ia pun mematikan dan mencabut seluruh panel listrik yang ada di sana. Alhasil itu hanya menyebabkan alarm yang berada di dalam penjara aktif secara tiba-tiba. Sehingga di sana terjadi beberapa keributan dan kepanikan. Dan hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi Mark untuk mengalihkan perhatian sipir dengan membuat sebuah keributan di perayaan festival. Ketika hendak membuka pintu sel, Codet malah melakukan gerakan tambahan dengan menghajar Jack. Sehingga perkelahian mereka pun berlangsung. Lagi-lagi di sini Jack memenangkan perkelahian tersebut. Kemudian ketika Cem dan yang lainnya akan sampai ke ruangan pintu masuk saluran pembuangan, di sana Mark pun sudah berhasil bergabung. Tak lama kemudian kepala sipir dan anak buahnya telah berada di sana untuk menahan mereka. Karena kepala sipil berhasil menemukan lokasi mereka dengan melihat CCTV yang gagal dimatikan oleh Cham. Sehingga perkelahian antara dua belah pihak pun tidak terelakkan. Menariknya, di sini Cham mempersilahkan kepada Jack untuk kabur terlebih dahulu, sedangkan ia akan menahan para sipir. Sehingga Cham dan Mark fokus untuk menahan kepala sipir. Jack dengan berat hati langsung mengambil kesempatan tersebut dengan baik, sampai di mana Jack telah sampai di luar lapas. Di sana sudah ada pacarnya Cem yang siap menjemput. Sang pacar merasa bingung karena Cem tidak ada di sana. Apalagi di sana ada seorang sipir. Jack langsung saja melumpuhkan sipir tersebut dan bergegas menuju ke pernikahan anaknya. Scene berganti, singkat cerita Jack telah berhasil ke tempat anaknya. Jack pun sudah menggunakan jas dengan gagahnya. Ia pun tidak sengaja bertemu istrinya. Di sana sang istri mencoba mengusir Jack karena tidak ingin menjadi perusak di pernikahan putrinya. Akan tetapi, di sini Jack berjanji bahwa ia akan melihat dari kejauhan saja. Ini menjadi scene yang cukup mengharukan bagi Jack melihat putri kesayangannya ternyata masih hidup dan saat ini melangsungkan pernikahannya. Apalagi ketika pidato pernikahannya sang putri menyebutkan terima kasih kepada Jack karena sudah merawat dirinya di masa lampau. Kemudian scene berlanjut, Jack kembali ditangkap karena pihak kepolisian sudah berada di sana. Dan Jack pun menyerahkan dirinya. Scene berganti, rencana Cem tidak sepenuhnya gagal karena di tubuhnya terdapat luka-luka. Sehingga menjadikan ia harus masuk ke rumah sakit bersama dengan Mark. Ini menjadi kesempatan bagi Cham untuk dapat mendonorkan ginjal kepada ibunya. Scene terakhir, scene memperlihatkan sang ibu telah pulih dari sakitnya. Berlanjut ketika di lapangan lapas, orang yang telah memasukkan Mark ke dalam penjara ternyata ia pun menjadi seorang tahanan. Apalagi di sana Mark membuat sebuah skema bahwa ia adalah orang yang berkuasa di dalam lapas. Hal itu menjadikan orang tersebut kena mental. Dan film pun tamat.